Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa kabar teman-teman? Dan kami di sini dari kelompok 4 pembelajaran psikologi belajar, yang mana di sini perkenalkan dulu, nama saya adalah Muhammad Ayub dengan NIM 2142221. Dan nama saya Reska Nabila dengan NIM 214220073. Di sini kami akan sedikit ngobrol-ngobrol ya dengan Ibu Awan Sulistiawati. Masya Allah, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walaupun agak flu ini. Ini di cuaca yang panas ini Bu ya. Ya emang lagi tuh Bu ya, musim-musimnya lagi sekali Bu ya. Masya Allah. Oke teman-teman sekalian, kami di sini akan memperbincangkan ya sebuah topik seputar peran guru dalam membimbing siswa mengatasi masalah belajar yang tentunya bertepatan di SMPN 4 Ngaglik teman-teman sekalian. Maka dari itu kita akan bertanya kepada Ibu langsung, yang mana salah satu guru Bu ya, salah satu guru yang ada di SMP ini. Nanti silakan teman-teman catat dan juga bisa ambil hikmah dan juga titik poin yang bisa diambil untuk kita semuanya. Maka dari itu silahkan dari Mbak Tata, barangkali ada yang ditanyakan kepada Ibu. Baik Ibu, karena ini terkait dengan pembelajaran yang ingin saya tanyakan pertama mengenai apa nih yang sering Ibu temui, permasalahan belajar yang sering Ibu temui ketika pembelajaran berlangsung gitu, ketika di kelas. Ini pembelajaran secara umum ya. Kalau saya dalam pendidikan agama Islam, pripun nggih Bu? Ya sebenarnya tuh permasalahannya ada pembelajaran secara umum itu hampir sama semua. Sekarang kan anak-anak sekarang kan sudah generasi berbeda dengan yang dulu. Sekarang hampir sebagian waktu mereka, hampir bukan cuma sebagian tapi hampir semua waktu mereka itu mereka habiskan dengan gadget mereka masing-masing. Jadi pembelajaran mereka itu ya kadang-kadang terhambat atau terganggu dengan gadget mereka sendiri. Makanya sebagai seorang guru kita harus memanfaatkan gadget mereka itu untuk pembelajaran yang lebih kreatif. Seperti itu. Nah kalau kan tadi untuk pembelajaran yang lebih kreatif gitu Bu, mungkin cara menyelesaikannya, misalnya apa itu pembelajaran yang seperti apa gitu, yang bisa memanfaatkan gadget itu supaya gadgetnya itu dimanfaatkan untuk belajar, bukan untuk main-main aja gitu. Oh ya, misalkan pembelajarannya menggunakan misalkan pembelajarannya ini berbasis produk ya, misalnya menghasilkan produk. Produknya itu biasanya kan mereka mungkin menggambar atau menulis. Nah itu kita gunakan gadget mereka itu untuk medianya itu, untuk istilahnya itu untuk membuat produknya itu, misalkan membuat kanvas, menggunakan kanvas atau yang sejenisnya seperti itu. Karena anak-anak itu biasanya lebih mahir dari gurunya, biasanya lebih mahir daripada gurunya. Kalau dari minat siswa sendiri gimana Bu? Kalau tadi kan menggunakan kanvas seperti itu, apakah gimana tanggapan dari siswa dengan menggunakan metode seperti itu? Mereka lebih aktif. Bahkan yang anak-anak yang mungkin malas-malas ya akhirnya mau tidak mau dia mengerjakan. Karena itu mau tidak mau mereka itu menggunakan HP-nya seperti itu. Jadinya malah cepat tugas-tugas yang menggunakan seperti itu, malah cepat mereka selesaikan daripada tugas yang mungkin menulis atau yang lain-lainnya seperti itu. Bahkan kadang-kadang saya menggunakan yang papan tulis virtual, Jamboard atau Padlet atau yang lainnya seperti itu. Jadi kalau misalkan walaupun bukan berbasis produk, misalkan diskusi atau kelompok atau apa, biasanya saya menggunakan Jamboard kan, karena ada papan tulisnya masing-masing tuh bisa berkelompok seperti itu. Memanfaatkan era digital Bu. Iya. Soalnya kalau tidak begitu nanti kita kan kalah sama mereka. Walaupun saya juga sambil belajar ini. Jadi sebelum memberikan itu mau tidak mau saya sendiri harus belajar. Berarti kan tadi harus belajar nih Bu. Kalau dari sekolah sendiri, apakah ada pelatihan secara khusus gitu untuk para gurunya dalam memberikan metode belajar atau media belajar ke siswanya? Biasanya itu dikelola ini masing-masing MGMP dari kabupaten. Musyawarah
guru mata pelajaran masing-masing, misalkan musyawarah seperti kalau saya ikut MGMP Pendidikan Agama Islam, ya setiap 1 bulan sekali kan ada pertemuan MGMP. Biasanya pada pertemuan itu tuh guru itu tidak hanya sekedar datang, tapi selalu ada bekal di situ. Ada seperti pelatihan singkat, misalnya penggunaan puisi dan yang lainnya. Berarti emang rutin dilakukan Iya, gitu ya, Bu? rutin. Oke, untuk yang selanjutnya ini terkait dengan diferensiasi atau perbedaan siswa Ibu di Iya. kelas. Nah, ada cara khusus gak Ibu untuk menangani perbedaan individual siswa? Kan biasanya siswa satu ini beda banget tuh cara belajarnya Iya. dengan siswa yang lain. Nah, dari Ibu sendiri ketika mengajar pendidikan agama Islam, apakah ada cara khusus untuk menanganinya? Biasanya itu cara menanganinya kan di awal pelajaran kita sudah mengadakan tes diagnosis, tau nggak, yang ada minat belajarnya kinestetik, kemudian ada yang audien, ada yang visual seperti itu. Nah itu biasanya kita kasih medianya masing-masing, jadi disesuaikan dengan minat belajarnya seperti itu. Sama misalkan pembelajaran berbasis produk, sama produknya, sama pengajaran produk, tetapi mereka itu cara yang mereka lakukan itu beda. Misalkan saya akan memberikan, misalkan ada tugas berbasis produknya membuat poster, ada yang suka menggambar yang mereka pakai kertas, pakai pewarna seperti itu. Kemudian ada yang lebih mahir dengan IT-nya, ya mereka menggunakan gawainya gitu. Jadi diferensiasinya itu tergantung dari minat belajar mereka. Tapi karena perbedaan ini, apa kan masing-masing siswa kan beda gitu, Iya. dari satu sama yang lain kayak gitu. Apakah nanti membutuhkan waktu yang cukup lama karena perbedaan ini? Kan kita nggak cuma pakai satu metode karena metodenya banyak. Apakah nanti itu malah mengganggu waktu pembelajaran, atau ada cara khusus nih supaya nanti tetap sama, nanti waktunya tetap sama selesainya gitu? Waktunya sama, tetap bisa karena mereka sudah mahir di bidangnya masing-masing. Karena kalau memang dia tidak bisa menggunakan Canva atau dan sejenisnya, itu malah buat lama bagi mereka. Sama juga dengan yang menggambar, bagi yang tidak bisa menggambar, kalau tugasnya memang pakai menggambar ya dia lama. Jadi yang mahir menggambar ya dengan gambarnya dia cepat, yang mahir dengan IT-nya dengan gawainya mereka juga cepat. Jadi sama selesainya seperti itu. Berarti ditentukan dari awal, Bu ya? Iya, dan ditentukan dari awal. Makanya ada asesmen diagnosis seperti itu. Karena ada asesmen diagnosis ini, apakah hanya di awal aja? Apakah nanti ada berapa kali asesmen, Bu, dilakukan? Kan bisa jadi siswa itu ternyata di tengah proses pembelajaran minatnya itu berubah kayak gitu. Itu gimana dari sekolah? Biasanya di awal, tapi di setiap pelajaran di awal. Kalau tes diagnosis yang secara umum itu di awal semester bahkan. Tapi kalau setiap di awal pembelajaran saya biasanya tanya ulang. Siapa yang mungkin yang cenderung ke A atau cenderung ke B atau cenderung ke C seperti itu. Saya tanyakan ulang karena kadang-kadang mungkin hari ini dia tidak bisa yang A, bisa yang B seperti itu. Kadang-kadang masing-masing anak berbeda. Kan ini berarti tadi kan semua pelajaran nih, Bu, termasuk pendidikan agama Islam. Kalau dari contoh sendiri, Bu, contoh materi dari pembelajaran pendidikan agama Islam yang dimodif tadi dengan menggunakan teknologi, ada contohnya nggak, Bu? Contohnya ada di kalau saya mengajarkan dengan kurikulum Merdeka itu biasanya di buku itu sudah dipandu. Jadi pertemuan pertama mungkin dengan dengan pembelajaran Ibu Iri, kemudian yang kedua dengan metode pembelajaran discovery, kemudian yang ketiga dengan metode pembelajaran berbasis produk seperti itu. Nah, itu setiap mapel, setiap bab atau setiap elemen ya berbeda-beda tugasnya seperti itu. Berarti emang udah dirancang itu ya? Dirancang, kita sudah merancang di awal sebelum pembelajaran seperti itu. Karena kalau dulu
Kalau Mbak Masnya itu RPP atau sudah modul ajar? Sudah modul ya? Istilahnya, udah modul ajar. Modul. Kalau untuk skenario kita mengajar di kelas kan kita harus punya skenario. Iya. Kalau di kurikulum mereka kan namanya modul ajar. Iya. Kalau di kurikulum apa namanya? Skenario. Iya. Jadi di awal pertama itu pembukaannya apa, kemudian nanti pas bagian inti apa, penutupnya apa. Jadi memang sudah ada skenarionya. Ini Bu, untuk kan di sini kemarin kita mendengar ada kabar kalau SMP Negeri 4 Nangkling ini ada di Wiyatanggi Bu. Ya. Nah, dari program ini apakah ada yang program untuk berkaitan dengan mengatasi cara itu masalah belajar siswa kayak gitu Ibu? Cara belajar sebenarnya bisa misalkan cara belajar siswa yang ada hubungannya dengan Adiwiyata, kadang-kadang kita hubungkan dengan misalkan bisa dilihat dari elemennya pada waktu itu materi pembelajarannya apa, karena kalau di kelas 9, di kelas 8 tidak salah ada itu materi yang mencintai lingkungan hidup, ada seperti itu. Nah, sebenarnya bisa kita ajak keluar supaya mereka tidak jenuh di dalam kelas, karena pembelajarannya tidak harus di dalam kelas gitu. Tapi sekali lagi itu sesuai dengan skenario di awal tadi itu. Kita mau belajar di mana, waktunya kapan, kemudian nantinya mau menghasilkan apa, seperti itu. Oke, Bu. Yang terakhir nih Bu, Iya. pertanyaannya. Nah, sebagai guru pendidikan agama Islam, nah dari peran Ibu ini apa yang sulit untuk Ibu wujudkan nih ketika berhadapan dengan realita mengajar kayak gitu? Sebenarnya pendidikan itu kan yang pertama dari keluarga ya. Pendidikan itu yang paling utama itu dari keluarga. Nah, yang paling sulit itu merubah karakter mereka itu luar biasa. Jadi karena sekolah itu kalau menurut saya itu sebenarnya itu hampir sama seperti bengkel ya. Kadang-kadang ada yang orang bawa motor rusaknya cuman lampunya mati. Ada yang datang ke bengkel mungkin hanya untuk mempercantik motornya, jadi dari yang sudah baik menjadi semakin baik. Ada yang membawa motornya ke bengkel itu sudah dalam keadaan rusak parah. Nah, biasanya kan waktunya lebih lama dan harus lebih telaten untuk yang yang datang itu yang keadaannya parah. Sama juga dengan siswa seperti itu. Banyak kita temui siswa yang masuk ke sini tuh mungkin dari lingkungan yang tidak pendidikannya dari keluarga mungkin sudah di luar dari ekspektasi kita sebagai guru, karena kita tidak menyangka kok anak segini sudah seperti ini, seperti itu. Jadi memang pendidikan awal itu dari keluarga. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kendala bagi saya pribadi sebagai guru utama, karena tanggung jawabnya itu paling besar ya, terutama karakternya itu. Karena kalau cuma sekedar transfer ilmu, guru itu kalah sama Mbak Google. Mereka itu lebih mudah mencari di Mbak Google kalau cuma sekedar transfer ilmu pengetahuan. Tapi yang paling sulit itu adalah kita membentuk karakter, memperbaiki karakternya itu yang luar biasa, dan itu kita tidak boleh gegabah. Karena kadang kalau anak yang dari rumah sudah dia mungkin emosinya tidak stabil, kadang-kadang kita bilangin dia tambah jadi kita harus berpikir bagaimana caranya supaya dapat tapi juga anaknya tidak merasa tersinggung di bidang seperti itu yang paling berat saya seperti itu. Mungkin itu Ibu pertanyaan singkat dari kami berdua. Terima kasih banyak sudah memberikan wacana baru kepada kita, membuka lagi pemikiran kita tentang masalah-masalah belajar siswa di kelas gitu dalam proses pembelajaran gitu. Terima kasih Bu ya. Semoga ini jadi insight baru buat kita ya teman-teman, dan Amin. juga
dalam segi bagaimana peran guru dalam memecahkan masalah belajar mahasiswanya, kemudian juga mendengar tadi ada salah satu program dari sekolah tentang adiwiyata Bu ya. Iya. Yang masya Allah sekali, dan semoga ini menjadi salah satu pengetahuan buat kita juga teman-teman sekalian dan juga teman-teman mahasiswa yang ada di kelas psikologi. belajar. Oke teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini aja wawancara kami dan juga Ibu Iya, Awan Awan Sulistiawati. Sulistiawati. Semoga ini menjadi keberkahan buat kita semuanya. Amin. Amin. Mungkin sampai di sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.